Bab 018. Mas. Mbak Ati yang akan mengantarkan makanan dan kopi untuk Arsen akhirnya memilih kembali turun ke lantai bawah ketika terdengar suara erangan dan desahan yang cukup kencang dari arah ruangan pribadi Alena. Dasar bule, siang-siang gini ngajak Alena main kuda-kudaan. Ujar Mbak Ati kepada Mbak Irma yang sedang berjaga di depan dan kedua wanita itu pun tertawa geli. Obrolan kedua pegawai Alena itu berakhir saat ada pembeli datang dan dengan ramah mereka pun melayani dengan sepenuh hati. 1 jam kemudian Alena menelpon dan meminta dibuatkan kopi dan makanan untuk Arsen. Rupanya pertempuran mereka sudah selesai. Saat Mbak Ati datang Alena sudah kembali memakai bajunya, begitu juga dengan Arsen. Arsen terlihat begitu tampan dan gagah. Ia sedang berada di balkon dan menikmati sebatang rokok dari sana. Sambil menghisap rokoknya, Arsen menghubungi Angel untuk menanyakan kabarnya dan tidak lama kemudian terdengar suara Angel dari ponsel milik Arsen. "Sayang, apa kabarnya?" tanya Arsen, ada kerinduan yang mendalam dalam nada suara Arsen. "Baik, Pak. Papa sendiri?" Angel balas bertanya. "Papa baik. Tapi Papa sangat rindu sama kamu. Jika tidak sibuk pulanglah ke rumah." "Aku sedang sibuk, banyak tugas kuliah. Kalau Papa rindu Papa kan bisa datang ke rumah Mama." Arsen tidak menjawab karena ia sangat malas untuk datang ke rumah mantan istrinya dan bertemu dengannya. Angel cukup peka dan ia tahu apa yang sedang ayahnya pikirkan. "Papa masih membenci Mama, iya?" tanyanya dengan suara yang getir. "Jika kamu tidak mau menemui Papa di rumah maka kamu bisa menemui Papa di kantor." Arsen mengabaikan pertanyaan Angel. "Iya, nanti kalau ada waktu senggang aku akan mampir ke kantor Papa," jawab Angel. Setelah pembicaraan ayah dan anak itu usai, Arsen kembali memasukkan ponselnya ke dalam saku kemejanya. Arsen kembali menghisap rokoknya dan tidak sadar jika Alena sempat mendengarnya berbicara dengan Angel saat wanita hamil itu akan memberikan kopi untuk Arsen. 133. Arsen tampak kaget dan buru-buru menggerus rokoknya di asbak saat Alena muncul. "Angel tidak mau bertemu aku ya?" tanya Alena. Arsen meraih tubuh Alena agar duduk di pangkuannya. "Sepertinya dia masih cemburu dan tidak rela berbagi papanya dengan kamu." Arsen menjawab sambil terkekeh kecil. "Tapi jika adiknya sudah lahir saya yakin dia akan berubah. Aku malah yakin jika Angel akan semakin cemburu nantinya," sahut Alena. "Saya tidak mengerti dengan kalian, kenapa hubungan kalian bisa menjadi buruk begini padahal dulu kalian sangat dekat," ucap Arsen dengan wajah yang sedih. Sampai saat ini Arsen tidak tahu jika Alena dan Angel menyimpan banyak rahasia besar dan pastinya akan sangat mengejutkan bagi Arsen. 134. Arsen dan Alex baru saja kembali dari meeting room. Begitu masuk ke ruangan kerjanya Arsen dibuat terkejut dengan keberadaan Angel di sana. Angel sedang duduk di sofa dan fokus pada ponsel mahalnya. "Sayang, tumben kamu kesini," sapa Arsen. Angel mengangkat kepalanya kemudian bangkit dan menghambur ke pelukan ayahnya. "Aku kangen banget sama Papa," ucapnya dengan nada sedih. "Papa juga kangen banget sama kamu ini nakal sekali, susah sekali dihubungi." Arsen menyentil kening Angel. "Aku sibuk kuliah, kalau pulang kuliah capek biasanya langsung tidur dan malas kemana-mana lagi," Angel beralasan. Arsen membawa Angel duduk dan Alex pun pamit pergi dari sana untuk memberi ruang dan waktu bagi Arsen dan Angel saling melepaskan kerinduan. "Aku lihat Papa sekarang kurusan, apakah istri Papa enggak mengurus Papa dengan baik?" tanya Angel, nadanya terdengar sinis saat menyebut kata, istri Papa, yang tentu saja maksudnya adalah Alena. "Alena mengurus Papa dengan baik. Berat badan Papa memang sedikit turun karena Papa sering pusing dan muntah dan juga enggak berselera makan." "Kenapa begitu? Seharusnya Papa sekarang sedang bahagia dengan istri baru Papa. Kamu kan tahu kalau Alena sedang mengandung calon adik kamu dan sekarang Papa yang merasakan ngidamnya," jawab Arsen.
Ada binar bahagia dalam nada bicaranya. Masih dalam perut saja sudah merepotkan, bagaimana kalau sudah lahir nanti? Angel bergumam memperlihatkan rasa tidak sukanya. Arsene tertegun, "Kaku tidak pantas bicara seperti itu, dia itu calon adik kamu. Papa malah melihat jika kamu tidak akan menyukai dia." Wajah Arsene mengeras, ia benar-benar tidak suka dengan ucapan Angel barusan. "Jika papa mengalami kehamilan simpatik seperti ini bukan berarti calon adik kamu itu tidak merepotkan, tetapi ada ikatan emosional yang kuat antara papa dengan dia. Jadi jangan asal bicara," tegas Arsene. "Aku hanya bercanda, Pak. Tapi wajah kamu ketika mengatakannya tidak terlihat seperti sedang bercanda. Papa melihat kebencian di wajah kamu." Angel hanya bisa menunduk, ia tidak menyangka jika Arsene akan senarah itu. Tidak ingin Arsene semakin marah, Angel pun buru-buru meminta maaf. "Lain kali kamu harus menjaga ucapan kamu, jangan sampai ucapan kamu itu menyinggung orang lain," nasihat Arsene dengan suara yang tegas. "Iya, Pak." Suasana hati Arsene sudah buruk sejak mendengar ucapan Angel barusan. Sangat jelas terlihat jika Angel tidak menyukai Alena dan calon bayi yang sedang dikandung Alena. Arsene bangkit dari sofa dan kemudian pindah ke meja kerjanya dan menatap dalam ke arah Angel yang masih duduk di sana. "Katakan apa tujuan kamu menemui papa?" tanya Arsene menatap dalam wajah manis Angel. Aku sengaja datang ke sini untuk minta jatah bulanan aku. Biasanya setiap awal bulan sudah masuk ke rekening aku, tapi sekarang sudah akhir bulan masih belum ada juga. Aku sedang banyak kebutuhan. Masih untung aku punya sedikit tabungan sehingga aku masih bisa bertahan. Kalau minta uang jajan ke mama aku. 135. Kasihan karena kafe mama juga belum terlalu ramai. Jawab Arsene panjang lebar. "Maksud kamu bulan ini kamu belum dapat uang bulanan?" tanya Arsene memastikan. Angel mengangguk, "Kalau tabungan aku masih ada sih mungkin aku juga enggak akan datang ke sini dan minta uang ke papa." Arsene termenung dengan wajah yang serius, semua urusan keuangan sudah ia serahkan kepada Alena, bagaimana bisa Angel tidak mendapatkan jatah bulanannya? Apakah Alena lupa? Mungkin Alena lupa, kalau begitu bulan ini papa saja yang kasih. Ucap Arsene kemudian ia mengambil ponselnya dan mentransfer sejumlah uang ke rekening Angel. "Papa sudah transfer, nanti papa akan tanyakan ke Pamda Alena, takutnya dia lupa." Ucap Arsene lirih. Arsene merasa kecewa karena Alena lalai dalam mengurus masalah keuangan. Setelah mendapatkan jatah bulanannya Angel pun langsung pamit pulang, wajahnya kembali terlihat cerah karena rekeningnya kembali menggelembung. Arsene memijit pelipisnya. Biamge terasa salit, ia harus segera menanyakan masalah ini kepada Alena karena ia tidak mau sampai Angel merasa kesusahan keuangan seperti ini. Pada sore harinya saat Arsene pulang ia mendapati banyak belanjaan di kamarnya. Rupanya hari ini Alena habis jalan-jalan dan belanja. "Kamu habis belanja?" tanya Arsene dan Alena mengangguk. "Aku juga membeli beberapa buah kemeja dan pakaian dalam untuk kamu." Alena menunjukkan kemeja dengan brand ternama sama seperti yang biasa Arsene kenaikan. "Ayolah coba sayang," pinta Alena manja. "Nanti saja, aku sedang malas." Arsene menolak. Alena terlihat kecewa dan ia menatap wajah Arsene dengan kesal. "Oh yang, kalau kamu tidak suka biar nanti aku tukar lagi ke tokonya." "Oh loh. Aku sudah capek-capek belikan ini untuk kamu tetapi kamu tidak mau mencobanya." Alena menggerutu dan kemudian memasukkan kemeja yang tadi dibelinya ke dalam kotaknya. Arsene menatap Alena dengan tatapan sedih dan juga bingung. Saya merasa tidak adil ketika kamu membelikan semua untuk saya sementara Angel di luaran sana sedang kesusahan karena tidak punya uang." Lirih Arsene mencoba menyentuh perasaan Alena. "Aku enggak percaya kalau dia enggak punya uang," sahut Alena. "Jadi karena alasan itu kamu enggak transfer jatah bulan ini?"
Tanya Arsen menatap tajam wajah cantik Alena dengan sedikit kecewa. Jatah bulan Angel. Aku udah transfer kok. Sahut Alena. Kalau kamu transfer mana mungkin Angel datang dan minta langsung sama aku. Dia sedang butuh uang, Al. Kamu ini tega sekali. Arsen tetap menyalahkan Alena. Tapi, sayang. Sumpah mati kalau aku sudah transfer, malah sebelum tanggal 1 aku sudah transfer karena Angel yang minta. Alena mencoba membela diri. Arsen hanya diam, namun Alena dapat melihat jika Arsen tidak percaya kepadanya dan itu sangat menyedihkan. Kamu enggak percaya ya sama aku? Tanya Alena sedih dan Arsen hanya membisu. Aku tidak mengerti dengan isi kepala Angel, bisa-bisanya dia mengatakan belum dapat jatah bulanan padahal dia yang minta ditransfer di awal. Anak itu selalu punya 1000 cara untuk mengendalikan apapun sesuai dengan 136 keinginannya. Ucap Alena sambil tertawa getir. Arsen termangu dan semakin bingung karena ia tidak tahu siapa yang harus ia bela. Arsen tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang bohong. Saya mau mandi dulu. Arsen akhirnya memilih pergi ke kamar mandi. Selain untuk membersihkan tubuhnya, Arsen juga ingin menenangkan diri sejenak di sana. Di kamar mandi Arsen menyulut sebatang rokok. Kepalanya terasa berdenyut memikirkan masalah antara anak dan istrinya. Pada saat memutuskan untuk menikahi Alena, ia sama sekali tidak mengira jika Angel akan bersikap seperti ini, padahal sebelumnya Angel terlihat sangat peduli kepada Alena ketika mendengar neneknya meninggal. Namun sikap Angel berubah drastis setelah Arsen berhasil menikahi Alena. Setelah menghabiskan 2 batang rokok, Arsen pun mandi. Pada saat keluar dari kamar mandi ia mendapati pakaian ganti yang Alena siapkan di atas ranjang, namun Alena tidak ada di sana. Semua barang belanjaan Alena masih berserakan di atas karpet. Arsen mengira Alena pergi ke dapur dan ia menyusul pergi ke sana. Namun di sana Arsen masih juga tidak menemukan Alena. Bik, Alena di mana? Arsen akhirnya bertanya kepada pelayan di rumahnya. Ibu tadi pergi dengan terburu-buru, dia bawa mobil sendiri. Alena nyetir sendiri. Arsen terlihat kaget campur khawatir. Perut Alena sudah sangat besar dan itu bisa bahaya. Alena tidak bilang mau pergi kemana. Tanya Arsen panik dan pelayan itu menggeleng. Bu Alena tidak bilang apa-apa, tetapi saya melihat jika Bu Alena sedang kesal. Setelah mendengar jawaban pelayan itu, Arsen kembali ke kamarnya dengan setengah berlari. Dari kamarnya Arsen menghubungi nomor Alena namun tidak diangkat. Ya Tuhan! Angkat Alena! Arsen menjadi emosi karena khawatir. Arsen terus mencoba menghubungi nomor Alena namun tidak berhasil. Ia tidak tahu kemana Alena pergi. Di antara rasa khawatir dan juga bingung, Arsen buru-buru mengambil kunci mobilnya dan pergi. Ia tidak sempat mengganti baju dan hanya mengenakan celana pendek dan kaos saja. Arsen melajukan mobilnya dengan cepat menuju rumah Bu Romlah karena ia yakin jika Alena akan pulang ke sana. Namun setelah sampai di rumah Bu Romlah yang sekarang berubah menjadi toko kue yang megah, ternyata Alena tidak ada di sana. Ya Tuhan! Alena kemana kamu? 137. Alena melajukan mobilnya menuju ke rumah Rosa, ia berniat untuk menemui Angel. Setelah sekian lama ia hanya diam, sepertinya ia harus berbicara berdua dengan mantan sahabatnya itu. Ngapain lu kesini? Tanya Angel dingin. Pada saat datang Angel sedang menikmati satu mangkuk es krim sambil menonton TV. Gue sengaja datang ke sini karena ada yang harus kita bicarakan. Jawab Alena. Tentang apa? Tanya Angel dengan gaya yang tidak terlalu tertarik. Alena duduk di sebuah kursi tunggal tepat di depan Angel. Kenapa lu berbohong sama papa lu kalau gue enggak transfer uang bulanan lu? Tanya Alena. Gara-gara kebohongan lu itu papa lu jadi mencurigai gue. Atau lu memang sengaja melakukannya supaya gue dan papa lu berantem? Hei,
Yang berbohong itu siapa? Sudah jelas lu enggak kasih jatah bulanan gue masih saja menyalahkan orang lain. Dasar munafik lu. Gue enggak menyangka kalau ternyata lu itu serakah dan sekarang lu berhasil mendapatkan papa dan menguasai hartanya. Puas lu sekarang. Alena menggeleng, lu bilang gue enggak kasih jatah bulanan lu. Apakah setelah kecelakaan lu jadi pikun? Bukannya lu udah minta duluan jatah bulanan lu? Kapan gue minta duluan? Angel tidak terima karena ia tidak merasa meminta duluan jatah bulanannya. Lu sendiri yang kirim SMS ke gue dan minta ditransfer ke rekening mama lu. Kalau enggak percaya gue masih simpan pesan dari lu dan juga bukti transfernya ke rekening Tante Rosa. Alena mengambil ponselnya dan memperlihatkan isi pesan dari Angel dan juga bukti transfer yang sudah Alena kirimkan kepada Angel. Angel terkejut melihat isi pesan yang memang dari nomornya, namun Angel sama sekali tidak merasa telah mengirimkan pesan seperti itu kepada Alena. Ya Tuhan! Kenapa Mama tega melakukan itu? Angel menggeleng dan bergumam pelan, ia yakin jika mamanya lah yang sudah mengirimkan pesan kepada Alena dari ponselnya tanpa sepengetahuannya. Meskipun kesal namun Angel tidak dapat melampiaskannya karena mamanya saat itu sedang tidak ada di rumah. Meskipun lu enggak suka sama gue tapi jatah bulanan lu adalah amanat dari papa lu dan pasti akan gue sampaikan. Kedepannya gue enggak mau lagi mengurusi jatah bulanan lu lagi. Jadi apapun kebutuhan lu sebaiknya lu minta langsung saja sama papa lu. Ucap Alena, meskipun terdengar tegar namun ada kesedihan yang mendalam terpancar dari sorot matanya. Angel terdiam, ia sadar jika kali ini ia salah karena sudah menuduh Alena sengaja tidak mau memberikan uang bulanannya. Meskipun sadar jika dirinya salah namun Angel terlalu gengsi untuk meminta maaf apalagi mengakui kesalahannya kepada Alena. Setelah mengatakan itu Alena bangkit dari duduknya dan hendak pergi, namun pergerakannya terhenti saat mendapati Arsen sedang berdiri di pintu, rupanya Arsen baru saja datang. Tadi di jalan saat mencari Alena tiba-tiba saja Arsen ingin mencari Alena ke rumah Rosa dan ternyata benar jika Alena ada di sana. Sekarang lu jelasin ke papa lu mengenai kejadian yang sebenarnya, gue mau pergi. Ucap Alena dan kemudian pergi. Ketika melewati Arsen langkah Alena terhenti karena tangan Arsen dengan cepat menahannya. Jangan pergi, kita bicarakan bertiga, oke? 138. Aku sudah jelaskan sama anak kamu itu jadi dengarkan saja apa kata dia agar kamu percaya. Sahut Alena sambil menepiskan tangan Arsen dengan kasar dan kemudian pergi begitu saja. Arsen terlihat bingung. Ia ingin mendengarkan penjelasan Angel tetapi ia tidak bisa membiarkan Alena pulang dan menyetir sendiri dalam keadaan hamil besar seperti itu. Pada akhirnya Arsen memilih mengejar Alena, kamu harus jelaskan sama papa nanti. Ucap Arsen sebelum pergi. Angel terpaku dengan mata yang memerah menahan tangis, ia mengakui jika dirinya memang bersalah namun entah mengapa ia tidak rela dan merasa cemburu melihat Arsen yang begitu menomorsatukan Alena. Di luar Alena berjalan cepat menuju mobilnya, begitu sampai ia tidak bisa masuk karena tangan Arsen menahannya dan satu langsung merampas kunci mobil dari tangan Alena. Kamu pulang dengan saya, kamu tidak boleh menyetir dalam keadaan hamil besar begini karena itu sangat tidak aman untuk bayi kita. Tegas Arsen sambil memaksa Alena masuk ke dalam mobilnya. Alena yang malas ribut akhirnya hanya bisa menurut dan duduk di samping Arsen dengan wajah yang masam. Arsen mulai menyalakan mesin mobilnya dan tidak lama kemudian mobil mewah itu pun bergerak menjauh dari rumah Rosa. Arsen meninggalkan mobil yang Alena pakai di sana. Sambil menyetir Arsen beberapa kali melirik ke arah Alena yang sedang menatap ke arah jendela. Kamu dan Angel bertengkar. Padahal dulu kalian itu akur sekali dan kompak. Arsen memancing Alena untuk berbicara namun bibir istrinya itu terkunci rapat. Arsen memilih tidak bertanya mengenai masalah uang bulanan Angel karena tidak ingin membuat suasana hati Alena menjadi semakin buruk,
ia akan menunggu Angel saja menceritakannya nanti. Kamu jangan marah ya, orang hamil itu harus selalu bahagia. Bujuk Arsen. Alena mendelik tajam ke arah Arsen, kamu pikir aku bisa bahagia dalam situasi seperti ini? Tanyanya sinis. Saya bingung menghadapi kamu dan Angel, harus dengan cara apa lagi agar membuat kalian akur seperti dulu. Arsen mengeluh dengan suara yang lirih. Alena kembali membuang muka dan Arsen menyetir dengan wajah yang sedih. Suasana begitu kaku saat mereka sampai di rumah. Arsen hendak membantu Alena turun dari mobil namun Alena menolak. Ia turun sendiri dan berjalan cepat masuk ke kamarnya. Jalannya hati-hati Al, ingat kamu sedang hamil. Arsen berusaha mengingatkan namun Alena tidak menggubrisnya. Begitu sampai di kamar Alena masih mendapati belanjaannya berserakan di atas sofa. Dengan wajah yang kesal ia menyingkirkan semua barang itu dan menyimpannya di lemari. Arsen hanya menatap apa yang Alena lakukan itu dengan wajah yang sedih. Arsen akui jika ia sempat kecewa ketika melihat Alena belanja begitu banyak barang sedangkan Angel mengeluh jika ia tidak mendapatkan uang bulanannya. Arsen menyesal karena tidak meminta Alena menjelaskannya dan malah bersikap buruk sehingga membuat Alena marah. Melihat suasana hati Alena yang begitu buruk akhirnya Arsen pun memilih menghindar, ia masuk ke ruang kerjanya dan menyulut sebatang rokok di sana. Setelah menghabiskan sebatang rokok ia pun mengambil ponselnya dan kemudian menghubungi nomor Angel. Sekarang kamu jelaskan sama papa apa yang terjadi sebenarnya. Ucap Arsen tegas. Di seberang sana Angel menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara dan Arsen menunggu dengan sabar, ternyata Alena sudah mentransfer uang bulanan aku, namun dia transfer bukan ke rekening aku tetapi ke 139, rekening mama. Ucap Angel lirih dan ada sedikit ketakutan. Alena tidak tahu nomor rekening mama kamu, bagaimana bisa dia mendapatkannya? Tanya Arsen heran. Tanpa sepengetahuan aku mama mengirimkan pesan kepada Alena untuk mentransfer uang bulanan aku ke rekeningnya. Aku benar-benar enggak tahu makanya aku mengadu ke papa, jawab Angel. Lagi-lagi mama kamu berulah, sepertinya papa menyesal sudah mengikuti keinginan kamu membebaskan dia dari penjara. Ucap Arsen kesal dan Angel hanya terdiam. Maafkan aku. Lirih Angel. Kamu tidak salah, kamu dan papa hanya salah paham terhadap Alena dan kita harus minta maaf sama dia. Sahut Arsen. Angel terdiam, meskipun merasa bersalah namun Angel terlalu enggan untuk meminta maaf kepada Alena. Setelah selesai berbicara dengan Angel, Arsen keluar dari ruangan kerjanya dan hendak menemui Alena. Di kamarnya Alena sudah mengenakan gaun tidurnya dan sedang berbaring. Di sofa Arsen mendapati bantal dan selimut. Baiklah, aku tidur di sini malam ini asal kamu jangan marah lagi. Ucap Arsen pasrah kemudian membaringkan tubuhnya di atas sofanya yang empuk. 140. Arsen yang tidak ingin berdebat dengan Alena memilih mengalah dan tidur di sofa. Alena hanya melirik sinis dari ranjangnya. Sayang, hukumannya jangan lama-lama ya. 1 malam saja. Saya enggak bisa tidur enggak meluk kamu, ucap Arsen bernada menggoda dan Alena hanya membuang muka. Tanpa menjawab apapun Alena membaringkan tubuhnya dan kemudian menarik selimut hingga menutupi dadanya. Hanya dalam hitungan menit Alena tampak sudah tidur dengan pulas. Cepat sekali anak itu tidurnya. Arsen mengangkat kepalanya dan menoleh ke arah Alena. Sambil berbaring Arsen mengambil ponselnya dan kemudian menghubungi nomor Rosa. Perlu bagi Arsen menghubungi mantan istrinya itu untuk membahas apa yang sudah Rosa lakukan sehingga membuat Angel dan Alena bertengkar. Ada apa Ars? Tumben kamu menelpon aku. Jangan bilang kamu sedang kangen sama aku. Tanya Rosa penuh percaya diri. Jangan kepedean kamu. Saya sengaja menelpon kamu karena kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu yang sudah menipu Alena. Kamu sengaja meminta jatah bulanan Angel kepada Alena. Dan itu artinya kamu juga sudah mengambil hak anak kamu sendiri.
Ibu macam apa kamu ini? Aku sedang butuh uang, gara-gara kamu melaporkan aku dan Anggi membuat usaha kafe milik aku tidak terlalu bagus omsetnya. Lagian kamu ini kaya, masa cuma uang recehan segitu saja marah? Ujar Rosa dengan santainya. Uang recehan kamu bilang. Itu adalah uang jatah bulanan anak kamu. Dan gara-gara kamu juga Angel sampai harus memakai uang tabungannya untuk mencukupi kebutuhannya sebelum mengadu kepada saya. Arsen tidak dapat menahan emosinya. Nanti aku akan ganti beserta bunganya. Sahut Rosa membuat emosi Arsen semakin tersulut. Kamu benar-benar sakit, saya bukan rentenir. Rosa benar-benar membuat Arsen jengkel. Lalu mau kamu bagaimana? Kalau aku harus mengganti sekarang aku enggak ada uang karena uangnya sudah aku pakai untuk menggaji karyawan. Tanya Rosa. Saya tidak berniat untuk menagih, saya hanya ingin mengingatkan kamu agar jangan berani mengusik kehidupan saya dan Alena. Jika itu sampai terjadi maka kamu harus tahu betapa kejamnya saya. Ancam Arsen. Di seberang sana Rosa tertawa. Kamu memang kejam Ars, setiap melayani kamu tidak pernah cukup satu kali. Arsen yang merasa jijik mendengarnya akhirnya buru-buru mengakhiri panggilan, ia merasa menyesal telah membuang waktu dengan menelpon Rosa dan rasanya rugi jika harus meladeni kegilaan mantan istrinya itu. Dengan wajah yang jengkel Arsen melemparkan ponselnya ke atas meja. Sesaat kemudian wajah jengkel Arsen mulai mengendur saat melihat Alena tidur dengan sangat tenang dan damai. Selimut yang menutupi dadanya kini mulai melorot dan hanya menutupi sampai perutnya yang buncit. Dengan perlahan Arsen turun dari sofa dan kemudian menghampiri Alena di ranjangnya. Arsen mengelus wajah Alena dengan pelan untuk memastikan jika istrinya itu sudah tidur dengan pulas. Setelah memastikan Alena tidur pulas Arsen pun tersenyum dan dengan perlahan merangkak naik kemudian berbaring di samping Alena. Namun baru beberapa menit. Alena malah terbangun dan kembali mengusir Arsen. Kalau begitu kamu tidur di sofa selama 2 hari. Awas saja kalau berani pindah lagi. Alena mengusir Arsen dari ranjangnya. Kamu ini tega sekali mengusir suami. Arsen menggerutu sambil turun dari ranjang dan kembali ke sofa. 141. Oh iya, mulai bulan depan aku enggak mau lagi ngurusin uang bulanan Angel, aku sudah bilang sama dia untuk minta langsung sama kamu saja. Seru Alena dari ranjangnya. Ya sudah kalau kamu maunya begitu. Arsen memilih mengalah daripada harus ribut dengan Alena. Di luar hujan turun dengan deras, kilat menyambar dan suara petir terdengar menggelegar. Arsen turun dari sofa kemudian beranjak menuju jendela. Alena hanya menatap nyalang saat Arsen menutup tirai jendela besar yang memperlihatkan suasana yang cukup mengerikan. Alena yang merasakan ketakutan menarik selimutnya tinggi-tinggi dan kemudian mencoba tidur namun tidak berhasil. Di saat Arsen mulai terlelap dengan tenang di atas sofa, Alena malah terlihat gelisah karena ia benar-benar takut ketika mendengar suara petir yang menggelegar sangat kencang dan tidak lama kemudian suasana di kamar itu menjadi gelap gulita. Arsen sebenarnya tahu jika saat itu mati lampu namun ia memilih melanjutkan tidurnya dengan tenang. Namun beberapa saat kemudian Arsen membuka matanya ketika mendengar suara Alena yang memanggil namanya. Saya Aang. Tidurnya pindah lagi ke sini dong. Aku takut. Pinta Alena. Diam-diam Arsen tersenyum namun ia memilih pura-pura tidak mendengar dan memejamkan matanya. Sayang bangun dong. Aku takut. Panggil Alena lagi dengan suara yang bergetar. Arsen yang tidak tega akhirnya menghampiri Alena kemudian duduk di tepi ranjang tepat di mana Alena berada. Bukannya kamu sedang menghukum saya selama 2 hari? Tanya Arsen sambil mengusap puncak kepala Alena dengan lembut dan Alena memeluk perut Arsen dan menyusupkan kepalanya di perut pria itu. Aku takut, ingin dipeluk saja. Pintanya manja dan tentu saja Arsen tidak dapat menolaknya. Arsen naik ke ranjangnya dan mengambil tubuh Alena untuk ia peluk,
dekapan hangat Arsen membuat Alena tenang. Setelah aku tidur nanti kamu kembali lagi tidur di sofa ya. Ucap Alena. Kalau saya tidak mau bagaimana tanya Arsen lembut. Ya sudah enggak apa-apa, hukumannya berlaku mulai besok saja. Jawab Alena sambil mencium dalam-dalam aroma tubuh Arsen yang sangat menenangkan. Dasar kamu ini, saya kira kamu sudah memaafkan saya. Arsen menggerutu namun terus memeluk tubuh Alena agar istrinya itu tenang dan ketakutannya sirna. Sambil memeluk satu tangan Arsen mengelus perut buncit Alena dan Alena membiarkannya. Namun saat tangan Arsen mulai merambat menyentuh payudaranya Alena pun menepiskannya. Mau hukumannya aku tambah jadi 1 minggu. Ancam Alena dan Arsen pun terkekeh. Meskipun sedang marah tetapi Alena terlihat sangat menggemaskan. Tidak lama kemudian lampu kembali menyala dan Alena pun melepaskan diri dari pelukan Arsen. Sekarang kamu pindah lagi ke sana dan jalani hukumannya sampai selesai. Perintahnya. Baiklah Nyonya, saya akan menuruti semua perintah Nyonya. Arsen turun dari ranjang dan pindah kembali ke sofa demi membuat Alena senang. Melihat Arsen yang begitu patuh akhirnya kemarahan Alena pun sirna seketika namun Alena memilih membiarkan Arsen menjalani hukumannya sampai selesai. Keesokannya Arsen bangun dengan merasakan tubuh yang pegal terutama di bagian punggung dan leher karena selama tidur di sofa ia tidak bisa bergerak dengan leluasa. Anda terlihat kurang sehat, Pak. Tanya Alex saat masuk ke ruangan kerja Arsen karena bosnya itu memanggilnya. Semalam saya tidur di sofa karena Alena menghukum saya. Arsen menjawab dengan wajah yang masam. Pasti Bu Alena marah karena memergoki Anda selingkuh. Tebak Alex sambil tertawa. 142. Jangan kurang ajar kamu, saya sudah tidak pernah bermain-main dengan wanita manapun sejak berpacaran dengan Alena. Hardik Arsen. Lalu kenapa Bu Alena sampai menghukum Anda? Tanya Alex penasaran. Ini semua gara-gara Rosa, dia memakai ponsel Angel untuk meminta jatah bulanan Angel dan Angel mengira Alena sengaja tidak memberikan jatah bulanannya dan mereka sempat bertengkar kemarin. Alena marah karena saya sempat menyalahkan dia. Arsen mengadu. Alex adalah orang kepercayaan Arsen sehingga ia nyaris tidak memiliki rahasia dari asistennya itu. Sepertinya Bu Rosa masih tidak rela membiarkan Anda dimiliki oleh wanita manapun. Sahut Alex. Dia memang wanita gila, kenapa dia harus terus mengganggu padahal saya tidak pernah mengusik kehidupan dia. Arsen mengeluh. Kenapa malah Bu Rosa yang sering mengusik hidup Anda dan Bu Alena? Padahal yang saya khawatirkan malah Bu Agnes yang akan mengganggu Anda dan Bu Alena. Alex mengatakan kekhawatirannya. Saya juga sempat berpikir seperti yang kamu pikirkan. Sahut Arsen. 143. Dimas sedang ada seminar di Jakarta. Begitu sampai ia tidak lupa menghubungi Alena karena kebetulan Kania menitipkan sesuatu untuk Alena kepadanya. Dimas sedang sangat sibuk sehingga tidak dapat pergi untuk mengantarkan dan ia terpaksa menyuruh Alena datang untuk mengambilnya. Alena dan Dimas pun janjian bertemu di sebuah kafe di seberang hotel tempat Dimas seminar. Setelah Arsen pergi ke kantor siangnya Alena pun pergi ke kafe yang dimaksud, ia pergi dengan diantarkan oleh sopir karena Arsen sudah memberikan larangan keras kepada Alena agar jangan menyetir sendiri jika bepergian. Tepat jam makan siang Alena sampai di kafe dan tidak lama kemudian Dimas muncul dengan membawa satu kotak yang cukup besar. Kak Nia ini merepotkan sekali. Dimas menggerutu sambil meletakkan kotak itu di atas meja. Apa ini, Mas? Tanya Alena heran. Ini perlengkapan bayi, kamu yang hamil malah dia yang heboh membeli perlengkapan bayi. Jawab Dimas. Dia excited banget menunggu kelahiran bayi kamu. Lanjutnya. Ya ampun. Alena terharu mendengarnya. Jika saja Alena tidak bertemu lagi dengan Arsen sudah pasti bayi dalam kandungannya akan menjadi anak angkat Kania dan Alena akan tinggal bersama Kania. Namun rupanya takdir berkata lain,
Arsen berhasil mengetahui mengenai kehamilan Alena dan berhasil menikahinya sehingga Kania terpaksa harus membuang keinginannya untuk menjadikan bayi Alena anak angkat. Siang itu Dimas tidak makan siang bersama peserta seminar yang lain di hotel, ia makan siang bersama Alena yang ada di seberang hotel. Alena dan Dimas yang sedang menikmati makan siangnya sempat melakukan panggilan video dengan Kania yang baru saja selesai melakukan operasi di Bali. "Al, titipan saya sudah sampai," tanya Kania. "Sudah Tan, terima kasih sudah repot-repot belikan perlengkapan bayi untuk bayi aku," jawab Alena. "Seharusnya dia akan jadi bayi saya kalau saja Arsen tidak menemukan kamu." Kania mendengus kesal. Dimas tertawa mengejek, "Kalau ingin bayi makanya menikah, Kak. Kalau begitu kamu saja yang menikah duluan," balas Kania kepada Dimas. "Aku enggak akan menikah sebelum kakak menikah," jawab Dimas. Alena tertawa mendengar perdebatan antara Kania dan Dimas. Suasana begitu hangat sehingga tidak terasa saat jam makan siang Dimas hampir habis. "Aku balik lagi ke hotel ya, kamu jaga kesehatan dan juga calon keponakan aku," ucap Dimas. "Iya, Mas. Terima kasih sudah mau direpotin bawain titipan untuk bayi aku." Dimas mengangguk, "Tenang saja, Kak Nia sudah membayar untuk ini," jawab Dimas. Mata Alena membola dan Dimas tertawa sambil pergi. Kania mengenalkan Dimas pada dokter magang di rumah sakit agar Dimas mau dititipi. Setelah Dimas pergi Alena baru sadar jika ada seseorang yang sedang memperhatikannya dari sebuah meja yang ada di sudut. 144. Di sana ada Angel yang sedang makan siang bersama seorang teman kuliahnya. Alena menatap dingin ke arah Angel dan tatapan dingin mereka pun bertemu. Alena menyuruh sopir untuk membawa barang titipan itu ke dalam mobilnya, ia mengabaikan tatapan tajam Angel yang terus mengikutinya. Dari mejanya Angel tidak menyangka jika ternyata Alena sudah mengenal Dimas. Angel tidak hadir di pernikahan Alena sehingga Angel tidak tahu siapa itu Kania dan ada hubungan apa antara Alena dengan Dimas sehingga mereka bisa makan siang bersama dan terlihat sangat akrab. Angel yang sempat merasa suka kepada Dimas pun sempat merasa cemburu. Tanpa saling sapa Alena pun pergi dari kafe, Is masuk ke dalam mobilnya dan kemudian meminta sopir untuk mengantarkannya ke kantor Arsen. Dari kafe itu Alena sempat memesan makanan untuk Arsen dan ia akan mampir ke kantor Arsen sebentar. Jarak dari kafe ke kantor Arsen tidak terlalu jauh sehingga hanya dalam waktu 10 menit saja Alena sudah sampai di sana. Begitu tiba di lobi utama Alena disambut customer service yang ada di meja depan. "Bapak ada?" tanya Alena ramah. "Ada Bu," jawab wanita itu ramah. Selanjutnya seorang security mengantarkan Alena ke ruangan kerja Arsen yang berada di lantai paling tinggi gedung perkantoran itu. "Terima kasih sudah mengantar saya," ucap Alena. "Sama-sama," jawab pria itu ramah. Alena melanjutkan langkahnya menuju ruangan kerja Arsen. Arsen yang sedang bekerja tampak kaget dengan kedatangan Alena yang tiba-tiba. "Kenapa tidak mengabari saya kalau mau datang?" Arsen langsung mengomel. Alena meletakkan kotak makan untuk Arsen di atas meja dan kemudian ia pun duduk di kursi kayu yang ada di ruangan itu, tepatnya di seberang meja kerja Arsen. "Aku abis janjian sama Mas Dimas sekalian ambil titipan dari Tante Kania," Alena memberitahu Arsen. "Dia sedang ada di sini." Alena mengangguk sambil menatap wajah Arsen yang terlihat biasa dan tidak ada cemburu sama sekali dan Alena pun menjadi lega. Alena membuka kotak makan itu dan menyuruh Arsen makan. Sampai saat ini Arsen masih sering merasa mual dan pusing sehingga membuat Alena khawatir. "Saya sedang malas makan, Al. Bagaimana kalau mimik saja?" Arsen menatap makanan di depannya dengan tidak berselera. Ia lebih berselera menatap sepasang payudara Alena yang terlihat semakin besar di saat hamil. "Aku enggak mau tahu, pokoknya kamu harus makan,"
Kamu harus hargai aku yang sudah datang ke sini dan bawain makanan untuk kamu. Ucap Alena tegas. Baiklah, tapi kamu suapin ya. Pinta Arsen manja. Iya aku suapin. Alena menghampiri kursi Arsen dan Arsen pun menarik tangan Alena hingga terduduk tepat di pangkuannya. Alena mulai menyuapi Arsen makan dan pria itu makan dengan sangat lahap. Abis makan langsung mimik ya. Tangan nakal Arsen mulai mengelus sepasang pai udara Alena dari luar. Sayang, nakal sekali sih kamu. Alena terus menyuapi Arsen dan tangan Arsen anteng meremas pai. 145. Ingin kamu. Jawab Alena tanpa malu dan kemudian tangannya terulur untuk menyentuh milik Arsen yang besar dan banyak digilai para wanita. Baiklah sayang, saya akan melakukan apapun untuk membuat kamu senang. Arsen berdiri dan kemudian mengeluarkan benda kebanggaannya yang sudah berdiri dengan gagahnya siap untuk melakukan tugas sucinya. Alena sudah siap berbaring di atas meja kerjanya dengan sepasang kaki terbuka lebar. Meskipun sedang dikuasai hasrat yang membara namun Arsen melakukannya dengan sangat hati-hati karena ada bayi mereka yang harus dijaga yang sebentar lagi akan terlahir ke dunia. Sekretaris Arsen mengatur ulang jadwal Arsen hari ini karena sudah bisa dipastikan jika hari ini Arsen tidak akan mau diganggu. Bahkan Alex pun terpaksa kembali ke ruangannya saat mengetahui ada Alena di ruangan kerja Arsen. Setelah beberapa lama akhirnya suara-suara aneh pun mereda dan Alena terlihat lemas di atas meja kerja Arsen. Dengan hati-hati Arsen menurunkan tubuh Alena dan kemudian ia dudukan di pangkuannya. Maaf ya, papa sudah gangguin kamu. Abisnya mama kamu sih yang sudah menggoda papa. Arsen berbisik di permukaan perut buncit Alena. Nyalahin aku. Alena mencubit perut Arsen sambil terkikik centil. Setelah Arsen memuaskannya Alena pun pamit untuk pulang namun Arsen menahannya, ia masih ingin menghabiskan waktu seharian ini bersama dengan Alena. Setelah membersihkan tubuhnya Arsen membantu Alena berpakaian. Saat melakukannya Arsen sempat tersenyum melihat dada dan leher Alena yang belang karena ulahnya, ada kepuasan tersendiri Arsen rasakan ketika melihat ulah nakalnya. Alena yang kelepahan Arsen suruh tidur di ruangan kerjsnis yang nyaman dan Alena pun menurut, ia tidur pulas cukup lama di sana. Pada saat Alena tidur barulah Arsen memeriksa ponselnya dan menyadari jika Angel mengirimkan foto Alena yang sedang makan dengan Dimas. 146. Papa melarang aku untuk suka sama Dokter Dimas, lalu apa tanggapan Papa saat melihat istri kesayangan Papa ternyata diam-diam berhubungan dengan Dokter Dimas? Pesan dari Angel itu terkesan memprovokasi dan Arsen hanya tersenyum membacanya karena Alena sudah bercerita kalau ia sudah bertemu dengan Dokter Dimas sebelum mereka bercinta. Mungkin saja jika Alena tidak bercerita maka Arsen akan dengan mudah percaya jika Alena selingkuh dengan Dokter Dimas. Dokter Dimas itu teman Alena juga balas Arsen. Angel mengerutkan dahinya ketika membaca balasan pesan dari papanya. Ia tidak mengerti kenapa papanya terlihat santai dan sama sekali tidak cemburu. Papa minta sama kamu, tolong akur sama Alena. Papa ingin melihat hubungan kalian kembali baik seperti dulu, dan jika ada masalah di antara kalian tolong bicarakan sama Papa biar kita cari solusinya sama-sama. Pinta Arsen. Aku enggak ada masalah sama Alena, aku hanya sedang sibuk saja sehingga hubungan kita terlihat renggang. Kalau masalah yang kemarin kan itu hanya salah paham dan sudah clear, Angel selalu menyangkal jika hubungannya dengan Alena sedang ada masalah dan Arsen tentu saja tidak mempercayainya karena Arsen dapat melihat dengan jelas jika mereka seperti sedang musuhan. Meskipun tidak percaya namun Arsen tidak dapat memaksa Angel maupun Alena untuk bicara, mungkin suatu saat jika sudah siap maka mereka akan bercerita. 2 jam kemudian Alena bangun dari tidurnya, Arsen yang sedang memeriksa berkas terkejut saat tangan Alena tiba-tiba melingkar di lehernya dan Arsen merasakan napas Alena hangat menyentuh kulit lehernya. Ya Tuhan, jangan sampai saya meniduri kamu lagi hari ini.
Kasihan jagoan kita pasti merasa terganggu. Arsen pura-pura mengeluh. Alena tertawa manja dan dengan sengaja memancing Arsen dengan mengecup lehernya. Kamu nakal sekali, Mah. Arsen bergumam dengan suara serak yang seksi. Alena terkikik ketika mendengar Arsen menyebutnya, Mama, karena terdengar aneh di telinga Alena. Kamu lebih nakal lagi, Pah. Alena membalas sambil tertawa. Enggak kebayang kalau Angel nanti panggil aku Mama. Arsen juga ikut tertawa membayangkan Angel yang biasa berlugua dengan Alena tiba-tiba mengganti panggilannya dengan panggilan Mama. Alena dengan manjanya duduk di pangkuan Arsen dan Arsen pun akhirnya menghentikan pekerjaannya. Demi Alena. Sayang, tadi saat makan siang dengan Dokter Dimas apakah kamu bertemu dengan Angel? Tanya Arsen memancing. Kok kamu tahu? Pasti Angel ngadu ya? Jangan-jangan dia ngadu macam-macam tentang aku. Alena bertanya dengan nada curiga dan wajahnya tiba-tiba berubah menjadi masam. Enggak, dia hanya bilang sama saya kalau ketemu kamu lagi makan di kafe. Arsen berusaha menutupi. Kenapa kalian enggak makan bareng saja sekalian? Sebetulnya Angel juga kenal Dokter Dimas loh karena dia yang merawat Angel sampai sembuh saat kakinya cedera karena kecelakaan itu. Tanya Arsen. Bagaimana mau ngajak makan bareng kalau dianya saja cuek, jangankan sama aku. Sama Dokter Dimas juga cuek. Jawab Alena. Arsen menghela napas dalam-dalam, ternyata Angel dan Alena sama-sama memiliki ego yang besar sehingga sangat sulit untuk disatukan lagi. Terlepas dari usia kamu yang masih muda dan kamu dan Angel itu sepantaran, saya mohon tolong kamu berusaha rangkul Angel karena walau bagaimanapun kamu itu istri saya sekarang dan itu artinya kamu itu ibunya Angel. Jadi kamu harus bisa bersikap layaknya seorang ibu. Pinta Arsen dan terkesan memerintah. 147. Alena terdiam sejenak dan kemudian mengangguk. Iya, akan aku coba. Jawabnya. Saya akan bujuk agar Angel mau tinggal dengan kita. Selama Angel tinggal dengan Rosa saya yakin jika sikapnya tidak akan berubah dan hubungan kalian juga tidak akan pernah akur. Ucap Arsen dan Alena mengangguk. Alena bertahun-tahun mengenal Angel dan sikapnya menjadi berubah setelah Rosa bercerai dengan suami keduanya dan Rosa mulai mempengaruhi kehidupan Angel. Seharian itu Alena terjebak di kantor Arsen dan mereka baru pulang pada sore hari setelah Arsen menyuruh sopir yang membawa Alena pulang lebih dulu. 148. Angel semakin mendekat dan ia menempelkan telinganya di daun pintu kamar Rosa sehingga suara aneh itu terdengar semakin jelas. Kali ini bukan hanya suara Rosa saja yang terdengar tetapi suara seorang pria. Angel adalah seorang wanita dewasa dan tentu ia sudah bisa menebak apa yang sedang terjadi di dalam kamar antara Rosa dengan pria di dalam sana yang entah siapa. Angel sudah sering sekali memergoki mamanya membawa pria ke rumah dan itu membuat Angel merasa tidak nyaman karena pria yang datang ke rumah dan berkencan dengan mamanya selalu berganti-ganti. Mendengar suara itu Angel pun merasa muak dan ia pergi ke kamarnya. Di kamarnya Angel membaringkan tubuhnya di atas kasurnya yang empuk. Hidup gue rasa di neraka. Angel bergumam sambil menutup kepalanya dengan kedua tangannya. Menjadi anak korban perceraian itu tidaklah enak, Angel harus bisa menerima kenyataan saat mamanya menikah lagi dan menjadi istri simpanan pengusaha batubara. Belum lagi dengan papanya yang sering main perempuan. Beruntung saat ini papanya sudah menjadi lebih baik setelah mengenal dan menikah dengan Alena. Tanpa sadar Angel sudah mengakui jika Alena adalah wanita yang sudah berhasil membawa perubahan besar kepada papanya, namun anehnya sifat egois Angel terkadang masih berusaha menyangkalnya karena Angel menganggap jika Alena sudah mencuri satu-satunya sumber kebahagiaan Angel. Angel tidak rela membagi ayahnya dengan siapapun. Suara erangan dan desahan dari kamar sebelah terdengar semakin jelas, bahkan disertai suara jeritan dan cekikikan genit Rosa membuat Angel merasa muak dan kemudian menutupi kepalanya dengan bantal.
Ingin sekali Angel pergi dari rumah itu, namun Angel terlalu gengsi untuk kembali ke rumah Arsene. Terlebih di sana sekarang sudah ada Alena dan Arsene sedang sangat berbahagia menantikan kelahiran calon buah hatinya, membuat Angel merasa semakin cemburu. Beberapa saat kemudian Angel pun akhirnya tertidur dan tidak lagi mendengar suara mesum dari kamar sebelah. Bahkan Angel tidak tahu kapan tamu mamanya itu pulang dan meninggalkan Rosa dalam keadaan berantakan di kamarnya. Keesokannya saat sarapan pagi Angel mendapati ibunya muncul dengan rambut yang basah. Angel dibuat risih ketika melihat leher ibunya dipenuhi dengan bercak kemerahan. Sebenarnya yang mana sih pacar mama itu? Tanya Angel sambil menyindir. Rosa hanya tertawa mendengar pertanyaan sinis dari putrinya itu. Memangnya kenapa? Tanyanya. Enggak kenapa-kenapa. Aku hanya ingin tahu saja karena pacar mama itu sering ganti-ganti, jawab Angel. Mama belum kepikiran untuk menikah LSG untuk saat ini. Angel kedek, dia enggak mengerti dengan cara berpikir mamanya yang masih ingin bersena padahal Arsene kini 149. Hidup benar dan berbahagia. Namun Angel hanya bisa memberi masukan dan ia tidak bisa mengendalikan mamanya yang masih suka bersenang-senang. Setelah menghabiskan sarapannya, Angel pun bersiap-siap untuk pergi ke kampus dan pergi meninggalkan ibunya yang masih berbalut handuk mandi. Dari rumah Angel tidak pergi ke kampus melainkan pergi ke kantor Arsene. Setelah Felix meninggal ia tidak memiliki teman karena Alena juga menjauh. Tidak sampai 1 jam Angel pun sampai di kantor Arsene. Ketika di lobi ia bertemu dengan Alex. Mbak Angel ingin bertemu Bapak. Tanya Alex ramah. Iya, mana mungkin aku ingin bertemu kamu. Jawab Angel ketus dan Alex pun tertawa. Alex sama sekali tidak tersinggung dengan ucapan Angel itu karena ia sudah terbiasa dan hafal dengan karakter Angel yang seenaknya tanpa peduli pada perasaan orang lain. Bapak sudah mengambil cuti karena Bu Alena sebentar lagi akan melahirkan. Alex memberitahu dan Angel terlihat kecewa karena ia sedang ingin bertemu dengan ayahnya. Alex dapat melihat dengan jelas kekecewaan Angel yang sedang ingin bertemu dengan ayahnya. Kenapa Mbak Angel tidak menemui Bapak di rumah saja? Tanya Alex. Suka-suka saya mau menemui Papa dimanapun. Ketusnya sambil pergi dari area perkantoran milik ayahnya. Alex hanya menggeleng sambil mengumpat, dasar anak manja. Matahari sudah mulai naik, cahayanya masuk di sela-sela gorden yang tertutup rapat. Alena membuka matanya karena silau oleh cahaya matahari. Pah, kamu kan harus ngantor. Alena berbisik sambil mengelus dada bidang Arsene yang berbulu. Di dada Arsene yang putih itu terdapat bercak kemerahan hasil karya Alena semalam. Tubuh Arsene menggeliat lalu menyusupkan kepalanya di dada Alena. Saya sudah menyerahkan semua pekerjaan kepada Alex. Saya mau menjadi ayah siaga. Saya mau ada di sisi kamu saat putra kita lahir. Jawab si bule dengan suara yang serak khas bangun tidur. Alena tersenyum lembut sambil mengelus rambut Arsene yang tebal dan Arsene membalas dengan mengelus perut Alena yang besar. Senyum Arsene terbit saat merasakan pergerakan di perut Alena. Sayang, sepertinya kamu tahu sedang dielus. Papa, sayang, apakah kamu udah siapin nama buat putra kita? Tanya Alena. Arsene menggeleng, akan saya pikirkan secepatnya sebelum dia lahir. Jawabnya, selama ini kamu terlalu sibuk nengokin dia tapi kamu lupa belum siapkan nama. Alena mencibir dan Arsene hanya terkekeh. Arsene yang masih bergelung di tempat tidur bersama Alena tiba-tiba bangun dan kemudian buru-buru pergi ke kamar mandi saat merasakan perutnya seperti diaduk dan ia kembali merasakan mual. Begitu tiba di kamar mandi Arsene pun muntah cukup banyak. Kebiasaan ini masih terjadi sampai usia kandungan Alena 9 bulan dan itu sangat menyiksa. Alena menyusul Arsene ke kamar mandi dan dengan telaten memijit punggung Arsene. Setelah putra kita lahir kamu akan sembuh, Yang. Ucap Alena dan Arsene mengangguk. Wajah Arsene terlihat pucat saat kembali ke kamarnya,
Alena yang hendak membuatkan minuman hangat namun Arsen melarangnya. Saya enggak mau minum air jahe terus, saya ingin minum susu saja. Arsen menarik Alena ke dalam. 150. Pelukannya dan menenggelamkan kepalanya di dada Alena yang padat dan kenyang dan Alena pun membusungkan dadanya untuk menyusui bayi besarnya. Benda bulat dan padat milik Alena pun masuk ke dalam mulut Arsen dan pria bule itu pun menghisapnya dengan kuat sambil sesekali menggigit puncaknya yang mungil dan berwarna merah muda. "Pak, jangan digigit, sakit tahu." Alena menjewer telinga Arsen dan pria itu hanya terkekeh. "Saya ingin puas sebelum dikuasai oleh jagoan kita," bisik Arsen dan Alena pun terkikik manja. 151. "Sayang, aku mau bakso dong," pinta Alena dengan manja sambil mengelus rahang tegas Arsen. Saat itu mereka sedang berbaring di ranjang sambil menonton film. Baiklah, saya akan beli sekarang," Arsen menjawab dengan bersemangat. Selama hamil Alena itu jarang sekali meminta sesuatu kepada Arsen, apalagi sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi permintaan Alena kali ini sama sekali tidak menyulitkan bagi Arsen. Arsen mengecup perut buncit Alena seraya berkata, "Papa pergi dulu ya, beli bakso untuk mama kamu." Setelah mengecup perut Alena, Arsen pun turun dari ranjangnya dan kemudian pergi. Ketika sampai di pintu tiba-tiba Alena memanggilnya. "Sayang, kenapa enggak bawa kunci mobil?" tanya Alena heran sambil menunjuk ke arah laci nakas tempat Arsen menyimpan semua kunci mobilnya. "Enggak perlu, saya mau jalan saja, orang cuma depan gang." "Sayang, tapi aku enggak mau bakso yang di sana. Aku maunya bakso yang mangkal di dekat kampus." "Bakso yang mangkal di dekat kampus? Tapi saya tidak tahu." Arsen menjadi bingung. Wajah Alena seketika menjadi cemberut. "Ya sudah, kalau begitu enggak usah beli." Setelah mengatakan itu Alena menarik selimutnya dan menutupi sekujur tubuhnya. Arsen menatap dengan bingung. "Oke, kamu tunggu ya. Saya akan belikan untuk kamu." Arsen mengambil salah satu kunci mobilnya dan kemudian pergi. Di jalan Arsen menghubungi Angel dan untungnya Arsen tidak menunggu lama karena Angel langsung mengangkatnya. "Ngel, kamu di mana?" tanya Arsen. "Di kampus, baru selesai satu makul," jawab Angel. "Kebetulan banget, Papa kesana sekarang ya," ucap Arsen. "Papa mau ngapain kesini?" tanya Angel. "Papa ada perlu sama kamu, nanti Papa telpon lagi," jawab Arsen dan sambungan telepon pun terputus. Angel menatap heran pada layar ponselnya, tidak biasanya papanya seperti itu. Tidak sampai setengah jam Arsen pun kembali menelpon dan Angel langsung mengangkatnya. "Papa ada di parkiran kampus kamu," ucap Arsen. "Ya sudah, aku kesana sekarang," jawab Angel. Saat tiba di parkiran, Angel langsung menghampiri Arsen yang sedang merokok di samping mobilnya. "Ada apa sih, Pak? Kayak yang serius banget?" tanya Angel. "Papa mau minta tolong sama kamu, Alena sedang ingin makan bakso dan dia ingin bakso yang katanya mangkal di dekat kampus. Bisa enggak kamu antar Papa ke sana?" Hati Angel terasa mencelos. Oh, jadi tujuan Papa datang ke sini itu hanya untuk membeli bakso untuk Alena. "Ya, kamu tahu sendiri kalau Alena itu sedang hamil dan keinginannya harus dipenuhi agar adik kamu nanti enggak ileran," jawab Arsen. "Itu kan hanya mitos saja, padahal yang sebenarnya Alena itu sedang ingin ngerjain Papa saja." Angel mencibir. 152. Ini adalah permintaan pertama Alena. Papa rasa itu sangat wajar. Bahkan ada wanita yang sedang hamil minta yang aneh-aneh dan enggak masuk akal, tapi Alena enggak begitu. Arsen berusaha membela Alena dan itu tentu saja membuat Angel semakin menerasa di nomor dua kan. "Kamu pasti tahu dong tukang bakso yang mangkal di dekat kampus kamu ini?" tanya Arsen dan Angel pun mengangguk. "Iya, aku tahu, kalau begitu aku antar ke sana."
Angel masuk ke mobil Arsen dan tidak lama kemudian mobil itu pun bergerak melaju perlahan keluar area kampus dan berhenti di depan warung bakso. Tidak jauh dari sana juga ada sebuah warung bakso namun Angel bilang itu bukan tukang bakso langganan Alena. "Kamu mau makan bakso juga?" tanya Arsen setelah memesan bakso untuk Alena. "Enggak, sebentar lagi aku ada kelas." Angel menolak. "Ya sudah kalau begitu papa anterin kamu lagi ya," ucap Arsen dan Angel pun mengangguk. Setelah mengantarkan Angel, Arsen pun pulang dan Alena sudah menyambutnya di depan teras. "Ketemu tukang baksonya?" tanya Alena dengan mata berbinar dan Arsen mengangguk. "Untung ada Angel, dia yang antar," jawab Arsen sambil memberikan kantung plastik berisi 2 porsi bakso. Dengan wajah riang Alena memindahkan bakso itu ke dalam mangkuk. Namun ketika mulai memakannya wajah Alena tiba-tiba berubah murung. "Tadi beneran Angel yang antar beli baksonya?" tanya Alena sambil menatap Arsen yang mulai menyantap bakso miliknya, sementara Alena sendiri malah terlihat tidak berselera. "Iya, walaupun hubungan kalian sedang tidak baik tetapi Angel masih punya rasa peduli sama kamu," jawab Arsen. Ada rasa bangga dalam nada suara Arsen. Arsen terlalu khusyuk dan menikmati makanannya sehingga ia tidak menyadari perubahan wajah Alena yang menjadi muram. Setelah Arsen menghabiskan makanannya barulah ia sadar jika Alena tidak memakan bakso pesanannya. "Loh kenapa enggak dimakan? Tadi katanya mau makan bakso," tanya Arsen heran. "Dengan mencium aromanya saja sudah kenyang. Bagaimana kalau kamu saja yang habiskan?" Alena mendorong mangkuk bakso yang masih penuh ke arah Arsen. Tidak ingin membuat Alena kecewa dan marah akhirnya Arsen pun menghabiskan bakso milik Alena. Permintaan Alena itu Arsen anggap wajar karena wanita yang sedang mengandung memang terkadang mengalami mood swing yang bikin pusing. Alena menyangga dagunya dengan kedua tangannya sambil memperhatikan Arsen yang sedang menikmati bakso miliknya sampai habis.